Mengacu pada Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ya, bisa siapkan langsung ayat Alkitabnya sambil disiapkan. Nah, itu lanjut ya. Jadi, Ibu akan terangkan dulu apa itu nilai. Nilai kalau dalam kamus bahasa Indonesia, ya, nilai itu adalah gagasan atau pandangan baik yang mutlak pada kehidupan seseorang. Ya, nilai itu. Nilai kalau dalam kamus bahasa Indonesia, alat untuk menunjukkan alasan bahwa
Kristiani. Kita belajar dari siapa sebagai contohnya? Siapa yang tahu? Ya, Justin, betul sekali. Yesus. Kita belajar langsung dari Yesus. Nah, Yesus ini mengajarkan kita tentang nilai, ya, dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tolong menolong, ya. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada kita belajar tentang nilai itu langsung dari Yesus. Nah, Yesus itu mengajarkan kita bukan hanya melalui kata-kata, tapi juga dibuktikan dengan perilaku dan tindakan dan sikapnya. Jadi sikap, perilaku dan tindakannya itu Yesus langsung tunjukkan, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi Yesus langsung menunjukkan dengan sikap dan perilakunya, tindakannya. Ya, jadi berbeda
mengendalikan diri untuk mau belajar mengendalikan diri untuk jauh dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yang berikut adalah pengampunan. Ya, kita belajar mengampuni dari Tuhan. Ya, seperti apa? Betul tadi karena sudah contoh kalian sudah sebutkan pertama. Mengampuni. Kita belajar nilai-nilai Kristiani yang sudah Tuhan ajarkan langsung kepada kita. Ya, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita tentang apa itu mengampuni. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada tidak yang mau bertanya? Ayo bertanya supaya bisa Ibu tahu kalian sudah paham betul atau tidak. Oke, ayo, siapa yang mau? Iya, bagaimana? Adalah ya, apa yang kamu mau tanyakan? Tentang tadi yang pengendalian diri. Oke, kenapa? Oh iya, contohnya tidak boleh maki-maki teman. Oke, kalau kawan ada begamu tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Iya, mengendalikan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi sama juga dengan yang pengampunan ya. Jadi tentang pengendalian diri ini, kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, artinya kita belajar dari hal tersebut ya. Otomatis kita bisa juga belajar untuk mengampuni. Ya, jadi kalau kita sudah belajar untuk mengendalikan diri, tidak marah-marah dan lain sebagainya, otomatis kita bisa mengampuni. Betul tidak? Oke, betul sekali. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, berarti berlanjut ya. Ya, jadi dalam hal bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita, ya, di situ yang sudah Ibu tuliskan di situ nilai-nilai Kristiani tidak secara otomatis menjadi pembiasaan jika kita tidak dilatih atau membiasakan diri. Jadi semua nilai itu bersumber dari Allah atau bersumber dari Alkitab yang kita pelajari setiap hari. Ya, kalau kita rajin baca Alkitab pasti kita akan mempelajari itu setiap hari. Untuk itu tiap orang bertekun dalam membaca Alkitab dan berdoa akan memahami dengan baik nilai-nilai itu serta mampu untuk menerapkannya. Walaupun susah ya, itu tidak bisa bilang oh ini gampang untuk menerapkan ya, tapi mungkin susah. Kita intinya kita belajar setahap demi setahap untuk mempelajari atau melaksanakan nilai-nilai Kristiani itu dalam kehidupan kita, setahap demi setahap. Kalau sudah naik satu tangga, jangan lagi mundur dua langkah ke belakang. Nah, kalau sudah naik, jangan berusaha untuk turun, tapi kita berusaha untuk naik terus, ya. Jadi menerapkan nilai-nilai Kristiani itu dalam kehidupan kita. Di samping itu kita juga membutuhkan yang namanya tokoh yang baik untuk kita bisa meniru, ya. Meniru, dijadikan contoh, dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Dan contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam kehidupan kita itu siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali. Jangan contoh ibu ya, ibu itu kan pemarah-pemarah. Jadi jangan contoh ibu. Jadi kan contoh atau teladan yang paling bagus itu adalah Tuhan Yesus. Ya, ibu baik, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak kok. Jadi jangan contoh ibu. Jadi contoh langsung saja kepada Tuhan Yesus. Oke, setuju ya? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi tidak? Oh, mau bahas tentang ayat Alkitab yang dua ini
Oke, baik, betul sekali ya. Berduka cita artinya orang yang tidak memiliki standar atau kebenaran dan kuasa kerajaan Allah. Artinya bukan mereka tidak mampu, ya. Jadi bukan berarti mereka tidak mampu. Ya, walaupun mereka dalam berduka cita, tapi mereka harus berbahagia karena Tuhan sudah mengatur semuanya itu. Pasti Tuhan punya apa ya? Kayak punya rencana di dalam itu. Dalam keadaan duka cita pun Tuhan sudah punya rencana yang baik dalam kehidupan kita, ya. Makanya Tuhan tidak suka orang yang suka merasa sedih, ya, bersedih atas kelemahannya sendiri. Artinya kita tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi kita harus kuat walaupun dalam keadaan berduka pun kita harus berbahagia. Makanya kenapa orang Kristen walaupun dalam keadaan berduka, setelah berduka itu mereka selalu mengadakan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan bahwa mereka menerima apa yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan mereka, bahwa semua yang Tuhan tentukan itu pasti ada rencana yang baik di dalamnya.
ya. Jadi nilai-nilai Kristen itu juga bersifat universal atau yang dapat diterapkan oleh semua orang karena merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup damai sejahtera. Ya, sampai di sini. Ya, jadi sekian materi kita. Nah, untuk itu ada PR yang akan Ibu kasih, yaitu membuat puisi yang berkaitan dengan praktik hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Ya, jadi di sini ada tugas puisi. Ingat, dibuat dengan tata bahasa yang baik. Itu juga yang dinilai ya. Ada AB-AB-nya, ya kan? Puisinya itu ada bagian A-nya harus berpantun AB-AB. Nanti kalian tanya saja di guru bahasa Indonesia di Moneta, silakan ditanya. Kemudian ada tata bahasanya. Yang paling penting adalah harus sesuai dengan materi kita, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Yang ada isinya tentang nilai-nilai Kristiani. Tidak boleh yang dari luar ya. Harus isinya tuh harus ada berisi tentang nilai-nilai Kristiani. Oke? Oke, baik. Kita masuk informasi yang berikut adalah kegiatan belajar berikut karena ini materi terakhir di semester kita. Jadi persiapan kalian untuk ujian akhir semester di semester ganjil ini. Jadi persiapkan diri, belajar dengan baik. Ingat soal-soal yang tadi Ibu sudah kasih, yang kemarin-kemarin ulangan harian dan latihan-latihan yang sudah kalian kerjakan, tolong disimpan, dibaca lagi baik-baik soal-soalnya, dipelajari lagi. Yang sampai nanti Ibu mungkin soal yang sama tapi Ibu bolak-balik. Ya, jadi belajar yang baik ya. Oke, baik. Sekarang kita berdoa. Ibu akan pimpin kita dalam doa. Mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa karena hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana menjadi alatmu yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami belajar dari teladan-Mu ya Tuhan, jadikanlah kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.